Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila. Saya Santi Susilawati Suherman. Saya Intan Wulandari. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Santi, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Mila, selamat pagi juga Bu Mila. Apa kabar Bu? Sehat hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga alhamdulillah sehat walafiat Bu. Saya dengar Ibu Santi hari ini akan melakukan sesi coaching ya bersama Bu Intan ya. Betul Bu, rencananya nanti siang jam 9 saya akan melakukan sesi coaching bersama Ibu Intan. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Santi lakukan kepada Bu Intan. Nah, apakah Ibu sudah siap melakukan proses coachingnya? Insya Allah sejauh ini saya sudah siap Bu. Saya juga terima kasih kepada Bu Mila sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat nanti saya coaching bersama Ibu Intan. Baik Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya menjelaskan dulu rubrik penilaiannya dari coaching yang akan Ibu Santi lakukan nanti. Iya Bu ya. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Nah selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee. Kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Bu, betul Bu. Selanjutnya kompetensi istri dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau mindfulness atau present ya. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya receive, ask dan summarize dan juga appreciate ya Bu ya. Iya Bu, betul Bu. Kemudian selanjutnya untuk receive, Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari kewajiban. Nanti kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun pernyataan permasalahan dari coachee nanti dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Betul. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya? Begini ya Bu ya, nanti pada saat pelaksanaan coaching nanti saya juga berencana melakukan itu sesuai dengan alur tirta yang tadi sudah Ibu jelaskan dan juga menerapkan prinsip-prinsip serta kompetensi inti di dalam coaching yang tadi Ibu sudah jelaskan juga. Dan saya rasa untuk sampai saat ini cukup jelas rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Nanti saat melakukan coaching saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau mindfulness yang tadi. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi Bu? Untuk spesifiknya saya ingin konsultasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Baik Bu Santi, berarti Bu Santi akan fokus kepada kompetensi coaching yang ingin saya observasi itu mendengarkan aktif. Betul. Dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul Bu. Nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Santi inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya akan lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta nanti agar saya nanti bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari saya mendengar tadi.
Baik Bu, demikian ya Bu ya kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai, dan saya juga sangat antusiasme dan apresiasi sekali kepada Ibu. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Intan ya Bu ya. Betul Bu? Nanti setelah Ibu selesai melaksanakan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang lagi ya Bu Santi ya. Iya Bu. Dan nanti sejenak kita akan tentukan rentang hasil coaching nanti ya Bu. Ya baik Bu, terima kasih karena Ibu juga sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu ya nanti ya. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Mila. Terima kasih waktunya ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Intan, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Santi. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat Bu. Bu Santi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Intan, saya dalam keadaan sehat. Ada apa Bu Intan mengajak saya berbincang hari ini? Ya Bu, hari ini saya menghubungi Ibu. Saya ingin sedikit curhat mengenai masalah saya Bu. Apakah Ibu tidak berkeberatan? Oh, sama sekali tidak berkeberatan Bu Intan. Kebetulan saya punya waktu luang. Ada yang bisa saya bantu Bu Intan? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Kalau saya ceritakan sama Bu Santi, mudah-mudahan saya bisa mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan. Begitu Bu Santi. Memangnya Bu Intan ada masalah apa? Jadi begini Bu, saya sedang menghadapi masalah. Ada siswa yang ketika ada jadwal pelajaran bahasa Indonesia, siswa ini terlihat tidak bersemangat Bu. Bahkan sering sekali bolos sekolah. Tugas-tugas juga tidak dikerjakan. Ini yang membuat saya pusing Bu. Oh, jadi di kelas Bu Intan ini sekarang ada siswa yang mengalami masalah dan tidak bersemangat mengikuti jam pelajaran bahasa Indonesia. Betul Bu. Kemudian sering membolos juga ya dan tidak mengerjakan tugas ya Bu. Betul Bu, begitu. Apakah Ibu sudah mencari penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah pernah memanggil anak tersebut dan bertanya langsung mengapa ia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Bu Intan sendiri, mengapa anak tersebut tidak bersemangat untuk mengikuti jam pelajaran bahasa Indonesia itu? Nah Bu, setelah saya tanyakan pada siswa ini mengapa ia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, karena katanya banyak teks yang disajikan. Dia tidak suka membaca, makanya dia tidak suka mengikuti jam pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oh begitu ya Bu Intan. Sekarang dari permasalahan ini, apa yang Bu Intan inginkan? Saya ingin mencari solusi dan permasalahan ini supaya murid saya ini bersemangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia seperti murid-murid yang lainnya Bu. Oh baik Bu, jadi yang Ibu Intan ingin itu adalah mencari solusi dari permasalahan ini supaya murid Ibu ini bisa bersemangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan tertarik juga untuk membaca ya Bu? Iya betul sekali, itu yang saya inginkan Bu. Nah sekarang apa rencana Bu Intan dalam mengatasi masalah anak tersebut? Berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang bisa memberikan metode pengajaran yang bisa menarik minat anak. Untuk itu, saya akan berusaha untuk menerapkan metode yang bisa menarik minat belajar bahasa Indonesia siswa dengan memenuhi kebutuhan belajar anak. Kemudian, memberikan ice breaking agar menarik perhatian anak, yang akhirnya harapan saya siswa bisa berminat mengikuti pelajaran saya Bu. Apakah ada metode yang sudah berhasil yang pernah Ibu lakukan di kelas? Ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan di kelas adalah dengan memberikan ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya dengan cara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan secara berantai. Yang secara otomatis siswa juga membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik Q. Sesuai pembelajaran dan hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oh luar biasa sekali ya Bu Intan ya. Kalau kita rating nih Bu Intan ya, di angka berapa itu ratingnya dari 1 sampai 10? Kalau saya beri peringkat jatuhnya antara nilai 8 sampai 9 Bu. Oh begitu. Lalu rencana apa atau langkah-langkah apa yang bisa Bu Intan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang akan saya lakukan dan rencana saya akan melakukan berbagai metode pembelajaran Bu, yang bervariasi tentunya dan diselingi dengan ice breaking yang menarik seperti yang saya lakukan sebelumnya.
serta mengupdate berbagai metode yang bisa menarik perhatian siswa, agar dapat menambah wawasan juga sebagai guru untuk lebih meningkatkan teknik mengajar saya, Bu. Baik Bu Intan. Terus siapa yang bisa membantu Bu Intan sendiri agar rencana itu bisa terrealisasikan? Baik Bu, yang membantu saya agar rencana ini berjalan dengan baik tentunya saya mengajak kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga saya membuka komunikasi dengan orang tua murid, Bu. Oh begitu ya Bu Intan. Kira-kira butuh berapa waktu lama ini Bu Intan untuk menjalankan rencana ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu, untuk melaksanakan rencana ini. Saya akan menerapkan secepat mungkin. Namun, waktu yang ditempuh memang butuh waktu karena ini tidak bisa instan ya, Bu ya. Iya betul. Dan pencapaian juga akan terlihat seiring dengan waktu yang berjalan, Bu. Betul Bu Intan. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Intan setelah berbagi cerita dengan saya tentang masalah yang sedang Ibu Intan hadapi saat ini? Nah, Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu berbagi pengalaman, berbagi masalah yang sedang saya hadapi ini, perasaan saya merasa lega. Beban saya berkurang karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Alhamdulillah kalau begitu ya, saya pun senang mendengarnya dan saya berharap semoga masalah Bu Intan ini cepat teratasi ya, sehingga Bu Intan ini bisa kembali fokus mengajar lagi. Terima kasih Bu sudah mau berbincang dengan saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Untuk itu saya kembali ke kelas ya Bu. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Intan, sama-sama Bu Intan. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Mila. Gimana nih kabarnya ya? Alhamdulillah baik Bu Mila. Alhamdulillah ya, terima kasih Bu ya. Tadi setelah Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, sebelum menutup perjumpaan kita nih ya Bu ya. Tadi setelah melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu mengenai kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performance dalam kompetisi tadi dan apa yang membuat Ibu menilai demikian? Menurut saya, performa tadi saya sudah cukup baik Bu, karena saya melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta, menggunakan prinsip kompetensi coaching dan menggunakan rasa juga Bu. Baik Bu, lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching mengenai indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan beberapa hal Bu mengenai indikator ketercapaian yang diinginkan, seperti menggunakan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan kepada koci, mengidentifikasi masalah koci, kemudian menggali potensi koci untuk membuat rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab. Sehingga dengan alur Tirta yang tadi sudah saya kemukakan, itu bisa menggali potensi koci untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri tersebut Bu. Oke, bagus sekali ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu. Baik, terima kasih waktunya ya. Tadi selama proses coaching, saya sebagai supervisor sudah mengamati bahwa Ibu Intan dan Ibu Santi sudah menjalankan proses coaching menggunakan alur kita dengan sangat baik dan saya sangat mengapresiasi sekali ya. Ibu Santi juga sudah berusaha dengan baik menggali potensi coaching dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Betul. Proses coaching Ibu tadi juga sudah dijalankan sesuai dengan kompetensi coaching yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Iya Bu, terima kasih atas umpan baliknya Bu. Baik, selanjutnya bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Pendapat saya senang sekali Bu, berarti saya telah berhasil mengembangkan kompetensi saya pada proses coaching ini Bu. Baik Bu, satu lagi sebelum penutup ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah tadi Ibu menjalankan proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memunculkan sikap yakin saat memberikan pertanyaan berbobot dan juga saat menggali potensi coaching sehingga tidak nampak keraguan-raguan Bu. Oh begitu ya Bu ya. Lalu apa rencana tindak lanjutnya Bu? Yang akan saya lakukan untuk meningkatkannya adalah sering berlatih melakukan coaching sehingga terlatih dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kedepannya saya dapat lebih yakin ketika melakukan coaching.
Oke, luar biasa ya Bu ya, semangat-semangat sekali. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang dan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performance kompetensi ini? Sepertinya bulan depan mungkin saya akan melakukan lagi coaching Bu, dan akan dibantu oleh rekan sejawat saya atau kepala sekolah. Luar biasa, super sekali ya Bu ya. Lalu apa yang Ibu dapatkan dari observasi ini? Yang saya dapatkan manfaatnya begitu besar ya Bu ya tentunya. Saya lebih mengetahui apa yang menjadi kekurangan saya dari umpan balik yang sudah Ibu berikan tadi, dan saya pun bisa meningkatkan potensi pada diri saya Bu. Baik, luar biasa. Saya senang sekali pertemuan observasi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kegiatan yang serupa. Sampai jumpa Ibu, saya pamit dulu ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak juga. Apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Intan juga terima kasih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Intan, bagaimana kabarnya hari ini Bu Intan? Waalaikumsalam Bu Santi. Alhamdulillah kabar hari ini saya sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu Intan. Oh ya Bu Intan, kalau tidak salah nanti siang Bu Intan akan mengadakan coaching dengan Bu Mila ya? Ya benar Bu, nanti siang saya akan melakukan coaching bersama Ibu Jamila. Ya, baik Bu Intan, begini ya kehadiran di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang nantinya Ibu Intan akan kembangkan. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Intan laksanakan kepada Bu Mila. Nah, apakah Bu Intan sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Ya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Mila nanti. Baik, sebelum proses coachingnya, ada beberapa hal Bu Intan yang akan saya jelaskan dulu ya. Saya juga akan bertanya kepada Bu Intan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang nantinya Bu Intan akan laksanakan. Baik Bu. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati nanti saat Bu Intan melaksanakan proses coaching, yaitu melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Yang kita ketahui bahwa alur Tirta itu sendiri terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu Intan. Ya Bu. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Bu Intan melakukan proses coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Intan mengajukan pertanyaan berbobot, perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, use, summarize, dan juga apresiatif ya. Receive itu Bu Intan bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee. Bu Intan nanti kemudian Bu Intan bisa memberikan pertanyaan terbuka, lalu Bu Intan juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coachee nanti, dan Bu Intan bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu Intan? Ya Bu, pada saat melakukan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu Intan, selanjutnya izinkan saya bertanya dulu ya Bu Intan ya. Boleh Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu Intan ingin kembangkan nanti? Ya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching nanti saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Intan, bagus. Dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu kemukakan, bagian mana yang Ibu kembangkan tadi itu? Bagian mana yang secara spesifik yang akan saya observasi nanti? Yang ingin saya observasi nanti bagian yang mana? Ya Bu, benar, itu yang akan saya observasi.
Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Bu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar itu sendiri, Bu. Baik. Demikianlah kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih Bu Intan sudah menjabarkan begitu rinci ya kompetensi yang ingin Bu Intan capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bu Intan melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Mila ya. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi ya Bu Intan untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang nantinya akan Bu Intan laksanakan. Ya baik, Bu, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti, Bu. Ya baik, sampai ketemu lagi ya Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Mila, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ada apa Bu mengajak saya berbincang hari ini? Oh iya Bu, hari ini saya mau ngikut Ibu, ingin sedikit curhat mengenai masalah saya ini Bu. Apakah tidak mengganggu waktu Ibu? Oh tentu tidak Bu, kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Baik, begini Bu, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya Bu. Kalau saya ceritakan, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Mila? Jadi begini Bu, saya mempunyai seorang murid yang sering menyendiri di kelasnya. Kemudian dia tidak mau bergaul. Setiap istirahat dia tidak pernah keluar. Bahkan jajan ke kantin pun tidak seperti yang lainnya. Kalau ditanya, dia menjawab dengan suara yang sangat pelan. Padahal dia itu anak yang pintar. Begitu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah mencoba mengajak dia berbicara dari hati ke hati. Ternyata dia anak korban perceraian orang tuanya. Dulu sebelum orang tuanya bercerai, dia anak periang dan pandai sekali bergaul dengan teman-temannya. Lalu dari pengamatan Bu Mila, mengapa anak tersebut bisa seperti ini? Dari hasil telusuran saya, anak tersebut seperti malu bergaul Bu, dan dia merasa tidak punya keluarga seperti yang kondisi ekonominya sedang tidak baik seperti itu Bu. Sekarang dari permasalahan ini perubahan apa yang Ibu inginkan Bu? Saya ingin anak tersebut ceria lagi Bu, seperti dulu dia mau bergaul dan tidak memisahkan diri, sehingga prestasinya pun ikut berkembang lagi seperti itu Bu. Oh gitu ya. Jadi anak tersebut sering murung dan menyendiri karena orang tuanya bercerai. Dan dia malu serta kurang percaya diri dalam bergaul dengan teman-temannya. Sehingga prestasinya menurun ya Bu ya? Betul Bu, saya terkadang ingin merangkul dia dan bisa menjadi tempat dia untuk berbagi cerita agar dia bisa menjadi anak yang percaya diri lagi dan tidak merasa tersisihkan, seperti itu Bu. Oh iya Bu. Sekarang apa rencana Bu Mila dalam mengatasi masalah anak tersebut Bu? Untuk saat ini saya akan mencoba menyuruh teman-temannya mendekati dia, mencoba mengajaknya bermain dan belajar bersama. Kemudian saya akan mendekati dia, mengajak bercerita agar dia merasa diperhatikan, seperti itu Bu. Oh iya. Apakah ada alternatif yang lain selain rencana yang Ibu ingin kemukakan tadi? Saya berencana akan berkunjung ke rumah orang tuanya dan saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya tentang kondisi anak ini di sekolah. Kapan Bu Mila akan melaksanakan rencana tersebut Bu? Insya Allah dalam waktu dekat Bu, kalau bisa secepatnya, karena semakin cepat semakin lebih baik. Karena saya ingin dia kembali seperti dulu lagi, menjadi anak yang periang dan cerdas, seperti itu Bu. Iya Bu ya. Semoga dengan rencana Bu Mila ini yang akan berkunjung ke rumah orang tuanya bisa merubah anak tersebut ya Bu ya. Amin. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Mila setelah berbagi cerita dengan saya Bu?
Wah, alhamdulillah ya Bu, saya lega. Sekarang saya sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu dan sekarang saya sudah bisa mendapatkan solusi untuk anak didik saya tersebut. Terima kasih banyak Bu atas arahannya dan juga koreksinya. Sama-sama Bu Mila, alhamdulillah saya berharap semoga masalahnya cepat selesai ya Bu ya, dan Ibu bisa fokus kembali mengajar. Baik, sama-sama Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Santi. Tadi Ibu Intan telah melakukan coaching yang dengan coach Bu Mila ya? Betul Bu. Sebelum penutupan nih ya Bu, tadi setelah melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Intan mengenai kegiatan coaching Ibu tadi yang sudah Ibu laksanakan. Yang pertama nih Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Dan apa yang membuat Ibu menilai demikian? Menurut saya, performa saya sudah cukup baik Bu. Karena saya melakukan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, menggunakan prinsip kompetensi coaching dan menggunakan rasa juga. Baik Bu, lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching mengenai indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oh iya Bu, tadi saya sudah melakukan beberapa hal mengenai indikator ketercapaian yang diinginkan seperti menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coachee, mengidentifikasi masalah coachee, menggali potensi coachee untuk membuat rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab. Sehingga dengan alur Tirta saya dapat menggali potensi coachee untuk menemukan solusi atas permasalahannya tersebut Bu. Oke Bu Intan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silahkan Bu. Ya, begini ya Bu Intan, tadi selama proses coaching, saya sebagai supervisor sudah mengamati bahwa Bu Intan sudah menjalankan proses coaching ini menggunakan alur Tirta dengan sangat baik Bu. Juga sudah berusaha dengan baik menggali potensi coachee dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee tadi dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Proses coaching yang sudah tadi Ibu laksanakan sudah berjalan sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Oh iya Bu, terima kasih untuk umpan baliknya Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya senang sekali Bu, berarti saya telah berhasil mengembangkan kompetensi saya pada proses coaching. Iya Bu Intan, satu lagi ya sebelum penutup ini ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah tadi Ibu menjalankan proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memunculkan sikap yakin saat memberikan pertanyaan berbobot yang menggali potensi coaching, sehingga tidak nampak keraguan-raguan Bu. Oh begitu, lalu apa rencana tindak lanjutnya Bu Intan? Oh iya Bu, yang saya lakukan untuk meningkatkan adalah sering berlatih melakukan coaching sehingga terlatih dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga kedepannya saya dapat lebih yakin ketika melakukan coaching Bu. Baik, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayangkan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi perform kompetensi ini? Sepertinya bulan depan mungkin saya akan melakukan lagi coaching Bu, dan akan dibantu oleh rekan sejawat atau kepala sekolah Bu. Aduh super sekali nih Bu Intannya, lalu apa yang Ibu dapatkan dari observasi ini? Manfaatnya sangat besar Bu tentunya. Saya lebih mengetahui apa yang menjadi kekurangan saya dari umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Kemudian saya pun dapat meningkatkan potensi saya Bu. Baik Bu, senang sekali pertemuan observasi hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kegiatan serupa. Sampai jumpa Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Intan. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Intan. Bu, setelah ini akan melakukan praktek coaching ya? Betul sekali Bu Intan. Sebelum itu, boleh saya mengajukan dulu beberapa pertanyaan Bu? Oh tentu saja, silakan. Nanti selama proses coaching saya mengamati Ibu melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching?
Dan saya pun akan mendengarkan respon dari Koci apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, akan saya ingat Bu. Nah, Ibu, sebelum memulai coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan juga. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Yang ingin saya kembangkan tentu ada 3 kompetensi penting dalam coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke baik, nah di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin dikembangkan pada observasi ini adalah mengajukan pertanyaan yang paling berbobot Bu. Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu apa Bu? Saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan Bu. Oh, baik. Jadi menurut Ibu indikator ketercapaiannya adalah ketika coach Ibu dapat menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan. Betul begitu Bu? Iya, betul sekali Bu. Terakhir ya Bu ya, Ya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? saya berharap setelah observasi ini saya dapat lebih baik lagi ketika melakukan proses coaching. Baik Bu, menarik sekali. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan saya mohon izin untuk tetap di sini melakukan observasi ya Bu ya. Baik Bu, silakan. Assalamualaikum Bu Santi, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Mila. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana kabar dengan Bu Mila sendiri? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat walafiat. Oh iya, ada apa Bu mengajak saya berbincang hari ini? Iya Bu Mila, hari ini saya menghubungi Ibu. Saya ingin sedikit curhat mengenai masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Apakah Ibu tidak keberatan? Oh, sama sekali tidak keberatan Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Mila, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Kalau saya ceritakan sama Ibu Mila, mudah-mudahan Ibu bisa mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan. Begitu Bu Mila. Begitu ya. Memangnya ada masalah apa Bu? Begini Bu Mila, saya sedang menghadapi masalah. Di tahun ajaran baru ini, saya mendapat tugas mengajar kembali di kelas 5. Saya sedang bingung sekali Bu. Kelas 5 yang tahun ini dengan jumlah siswa 35 orang ini ternyata setelah saya perhatikan, setelah saya adakan tes membaca, ini ada anak kelas 5 yang belum bisa membaca dan menulis Bu. Iya. Apalagi sekarang kan di kelas 5 ini sebenarnya materinya sudah bukan masalah untuk membaca dan menulis lagi ya Bu ya, materi udah tinggi. Belum lagi mau dihadapi dengan AMBK Bu. Ini yang bikin saya pusing Bu, apalagi pas saya tes ini ternyata kapasitas membaca dan menulis ini masih sama dengan anak kelas 1 Bu. Begitu ya. Iya Bu. Oh, jadi di kelas Ibu Santi ini sekarang ada siswa yang mengalami masalah kesulitan dalam membaca dan menulis. Padahal pada level atau tingkatan kelas 5 itu bukan waktunya lagi untuk belajar membaca dan menulis ya Bu ya. Betul Bu. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi AMBK ya, seperti Betul. itu ya Bu ya. Iya, iya Bu. Apakah Ibu sudah mencari penyebab dari masalah ini? Sudah Bu. Lalu menurut pengamatan Bu Santi sendiri, mengapa anak tersebut sampai saat ini belum bisa membaca dan menulis? Ya begini Bu, setelah saya konsultasi dengan wali kelas sebelumnya dan saya juga bertanya kepada anaknya sendiri tentang keadaan di rumahnya. Ternyata murid saya ini jauh dari ibunya Bu. Ibunya ini bekerja di luar negeri. Oh, seperti itu. Ya, sementara dia tinggal bersama ayahnya saja. Dan ayahnya juga kurang memperhatikan Bu karena sibuk bekerja juga. Sehingga anak ini sering bolos sekolah juga Bu. Jadi penyebab awalnya dari kurang mendapat perhatian dari orang tuanya Bu. Begitu. Sekarang dari permasalahan ini apa yang ingin Bu Santi lakukan? Saya ingin mencari solusi Bu dari permasalahan ini supaya murid saya ini bisa ada peningkatan membaca dan menulis walaupun memang tidak total ya Bu ya. Minimal bisa mengeja dan belajar menggabungkan 2 atau 3 huruf. Setidaknya bisa meniru tulisan Bu, baik dari buku maupun dari papan tulis Bu. Dan juga saya ingin ada perubahan dari segi disiplin diri yang ada dalam diri anak ini. Tadinya yang sering bolos sekolah, jadi rajin sekolahnya, begitu Bu.
seperti itu ya. Baik Bu, jadi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini supaya murid Ibu ini bisa membaca dan menulis walaupun tidak total ya. Ya. Setidaknya ada perubahan dari sering bolos, sekarang sekolahnya menjadi rajin, bisa mengeja dan mengabungkan 2 atau 3 huruf, bisa meniru tulisan dari buku atau dari papan tulis, sehingga ketika anak ini naik ke kelas 6 ada perubahan. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu, itu yang saya inginkan Bu. Baik, sekarang apa rencana Bu Santi dalam mengatasi masalah hal tersebut? Untuk rencananya, saya mau fokus Bu membimbing anak ini dalam membaca dan menulisnya. Saya tidak akan memberi materi pelajaran terlebih dahulu. Setiap hari saya akan membimbing membaca dan menulis saja Bu. Dirasa percuma juga saya memberi materi sedangkan anaknya sendiri tidak bisa memahami apa yang saya jelaskan karena tidak bisa membaca dan menulis Bu. Oke, seperti itu ya. Apakah ada alternatif yang lain selain rencana yang Ibu kemukakan tadi? Ada Bu, selain rencana tadi yang sudah saya ungkapkan, saya juga punya niat untuk memberi waktu tambahan Bu, membaca dan menulis pada anak ini dengan menggunakan media pembelajaran membaca yang lebih menyenangkan seperti melalui game dari HP, kartu huruf dan lain sebagainya Bu. Oh begitu ya, bagus Bu. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya ingin secepatnya Bu, insya Allah dari mulai besok saya akan melaksanakan rencana saya ini Bu. Oke, bagus ya, lebih cepat lebih bagus. Ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Santi setelah berbagi cerita dengan saya tentang masalah yang sedang Bu Santi hadapi saat ini? Alhamdulillah ya Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu, berbagi masalah dengan Ibu, perasaan saya merasa lebih lega Bu. Beban saya berkurang karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan ini Bu. Luar biasa, alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga senang mendengarnya dan saya berharap semoga masalah yang Bu Santi hadapi cepat teratasi ya Bu ya, dan bisa fokus kembali mengajar. Seperti itu Bu. Iya. Terima kasih Bu Mila sudah mau berbincang dengan saya. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya ya Bu ya. Saya kembali ke kelas ya Bu ya. Mari Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Santi, semoga berhasil ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Intan. Tadi Ibu telah melakukan coaching ya dengan coach Ibu Bu Santi. Betul sekali Bu. Sebelum penutupan nih ya Bu ya. Tadi setelah melakukan coaching saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu mengenai kegiatan coaching Ibu tadi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dan kompetensi tadi dan apa yang membuat Ibu menilai demikian? Oke, baik Bu. Menurut saya performa saya sudah cukup baik Bu karena saya melakukan coaching sesuai dengan Our Tirta. Menggunakan prinsip kompetensi coaching dan menggunakan rasa juga Bu. Baik Bu, lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching mengenai indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh iya Bu, tadi saya sudah melakukan beberapa hal mengenai indikator ketercapaian yang diinginkan seperti menggunakan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada koci, mengidentifikasi masalah koci, menggali potensi koci, untuk membuat rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab. Sehingga dengan Alur Tirta saya dapat menggali potensi koci untuk menemukan solusi atau permasalahannya tersebut. Oh, oke Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh silakan Bu, silakan. Tadi selama proses coaching saya sebagai supervisor sudah mengamati bahwa sudah menjalankan proses coaching menggunakan Alur Tirta dengan sangat baik. Ibu juga sudah berusaha dengan baik menggali potensi koci dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga koci tadi dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Nah, proses coaching Ibu tadi juga sudah dijalankan sesuai dengan kompetensi coaching yang yaitu present, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk Bu. Oh iya Bu, terima kasih umpan baliknya Bu. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar ini Bu? Saya merasakan senang sekali Bu. Berarti saya telah berhasil mengembangkan kompetensi saya pada proses coaching ya Bu ya? Iya Bu, satu lagi sebelum penutup nih ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah tadi Bu menjalankan proses coaching. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memunculkan sikap yakin saat memberikan pertanyaan berbobot
yang menggali potensi coaching sehingga tidak nampak keraguan-raguan. Oh begitu. Lalu apa rencana tindak lanjutnya, Bu? Yang akan saya lakukan untuk meningkatkannya adalah sering berlatih melakukan coaching sehingga terlatih dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga kedepannya saya dapat lebih yakin lagi ketika melakukan coaching. Seperti itu, Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa dan potensi ini? Sepertinya bulan depan mungkin saya akan melakukan lagi coaching dan akan dibantu oleh rekan sejawat saya atau kepala sekolah. Super sekali, Bu. Lalu apa yang Ibu dapatkan dari observasi ini, Bu? Manfaat yang sangat luar biasa tentunya. Yang lebih mengetahui apa yang menjadi kekurangan saya dari umpan balik yang Ibu berikan, kemudian saya pun dapat meningkatkan potensi saya. Baik, Bu. Senang sekali pertemuan observasi hari ini, Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kegiatan serupa. Sampai jumpa, Ibu. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Ya, baik Bu. Sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.